harga tiket masuk ke Taman Nasional Pulau Komodo yang biasanya cuma Rp75.000 doang. Untuk wisatawan lokal ya, per 1 Agustus kemarin naik menjadi Rp3.750.000. Baru-baru ini pemerintah kita sukses mengaduk-ngaduk emosi rakyat NTT. Mereka yang biasanya rajin bekerja, tiba-tiba memutuskan mogok kerja sampai sebulan. Padahal jelas-jelas mereka butuh makan untuk keluarganya. Rakyat yang biasanya damai dengan polisi sampai bentrok. Bahkan pemerintah pusat sampai harus menambah jumlah pasukan pengamanan. Nah, bagi Anda yang belum tahu, ini adalah soal harga tiket masuk ke Pulau Komodo yang naiknya banyak. Naiknya nggak kira-kira. Saya yang biasanya sharing bagaimana cara menjual 3 kali lebih mahal dan pelanggan justru berebut. Namun kali ini saya tertohok telak karena pemerintah menaikkan harga sampai 50 kali lipat. Harga tiket masuk ke Taman Nasional Pulau Komodo yang biasanya cuma Rp75.000 doang. Untuk wisatawan lokal ya, per 1 Agustus kemarin naik menjadi Rp3.750.000. Harga Rp3.750.000 itu tidak termasuk biaya hotel, makan, tour leader, dan lain-lain loh. Hanya sekedar tiket masuk saja. Tentu saja keputusan ini tidak populer. Ada lebih dari 10.000 wisatawan yang membatalkan tripnya dan sampai minta refund. Tentu saja pengusaha di sana pada teriak ke pemerintah. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah pemerintah kita sudah gila mau membunuh rakyatnya sendiri? Apakah pemerintah memang blunder kali ini? Kalau memang blunder, kenapa ada 19 asosiasi pelaku wisata yang ikut setuju dengan keputusan ini? Anda tonton sampai habis. Kita bahas dengan tuntas dan objektif sampai habis, oke? Beberapa tahun belakangan ini, wisata ke Labuan Bajo seakan menjadi primadona baru. Wisata ini terlihat seksi bila dibandingkan dengan wisata lain. Kenapa? Karena ada sisi unik di wisata ini. Biasanya, kalau kita berlibur ke Bali, ke Medan, atau ke daerah lain, kita kan nginapnya di hotel. Namun, wisata ke daerah Labuan Bajo dan Pulau Komodo ini menawarkan cara berlibur yang berbeda. Kita akan mengalami tinggal di atas kapal finisi, bagaikan nenek moyang kita dulu yang mengarungi laut. Di atas kapal ini, kita sarapan, makan siang, dan makan malam. Kita berkunjung ke sebuah daerah, turun dari kapal, lalu kembali lagi naik ke kapal. Kapal yang jadi hotel kita. Menarik dan romantis sekali kan? Saya juga tertarik sekali untuk mau mencobanya. Cara wisata ini tidak banyak loh dihadirkan di belahan dunia yang lain. Dan cara wisata ini berbeda dengan kapal cruise yang menampung ribuan orang sekaligus. Karena kalau kita naik kapal cruise besar, kita akan berlayar di laut lepas yang super luas. Kita tidak bisa terjun dan berenang di laut. Di kapal cruise, kita berenangnya di mana? Ya tetap di kolam renang. Namun dengan kapal finisi ini, Anda bagaikan punya kapal pribadi. Anda seperti punya kolam renang unlimited. Anda bebas, bisa langsung terjun, berenang dari geladak kapal. Ini tentu saja memberikan suasana yang berbeda sekali. Wisata romantis ini juga ditambah dengan berkunjung melihat salah satu hewan purba yang masih hidup di dunia. Kenapa saya bilang hewan purba? Karena diperkirakan Komodo telah ada di Flores setidaknya sejak 900.000 tahun yang lalu. Bahkan pernah ditemukan fosil yang sangat mirip sekali dengan Komodo, dan fosil tersebut umurnya sudah 3.800.000 tahun yang lalu. Namun jangan menyangka bahwa Komodo ini dulu teman sekelas sama T-Rex atau aneka dinosaurus yang lainnya ya. Karena Komodo ini adik kelas yang jauh di bawahnya dinosaurus. Jadi saat Komodo baru mulai sekolah, dinosaurus sudah lama jadi alma mater. Karena dinosaurus itu hidupnya sekitar 231 juta tahun yang lalu. Jauh lebih lama. Nah, balik ke masalah kenaikan harga yang naik gila-gilaan sampai 50 kali lipat. Apakah kenaikan harga tersebut memang pantas dilakukan kalau dalam bisnis? Kita bahas bisnis sedikit ya. Apakah Anda bisa meniru strategi ini kalau di bisnis? Menaikkan harga
artinya Anda pindah kelas, artinya Anda pindah target market. Kalau biasanya nih contohnya ya, ada mobil dijual dengan harga 200 juta. Apakah ada mobil yang dijual 50 kali lipat lebih mahal? Ada nggak mobil yang harganya sampai 10 miliar? Jelas ada. Kalaupun sama-sama mobil, tentu saja beda kelas antara Rolls-Royce atau Ferrari misalnya dibandingkan sama Avanza. Mungkin perbandingan ini terdengar konyol, tapi sebenarnya naik kelas atau naik harga itu sangat memungkinkan. Dulu, sebelum Rolls-Royce muncul, ada sebagian orang yang merasa bahwa mereka perlu melayani customer-customer ultra kaya ini dengan lebih baik. Mereka menjual segalanya dengan cara yang berbeda. Fasilitasnya, customer service-nya, cara pemesanannya, semuanya berbeda. Para pelanggan ultra kaya ternyata senang dengan segala yang ditawarkan ini. Baik itu jok khusus misalnya yang dijahit dengan tangan, langit-langit mobil yang bisa berpendar bagaikan langit di saat malam hari, jok mobil yang bisa dihangatkan dan bisa menjit-menjit Anda. Para kaum ultra kaya menikmati semua itu, maka market itu makanya bisa hadir. Kalau misalnya Anda seorang pebisnis, Anda juga nggak harus nyangkut kok di market yang sekarang. Anda bisa naik kelas. Anda bisa lepas dari perang harga. Dan saya senang sekali sharing tentang topik ini. Tapi mari kita balik dulu ya ke kasus Pulau Komodo. Apakah itu yang sekarang sedang diincar sama pemerintah? Apakah pemerintah kita sekarang mengincar kelas pelanggan yang benar-benar berbeda, yang ultra kaya? Ternyata tidak begitu. Mari kita bahas sekarang. Bila kita perhatikan, akhir-akhir ini pemerintah telah menggelontorkan usaha yang begitu keras untuk memajukan daerah NTT ini. Begitu banyak fasilitas yang dirapikan dan dibangun yang baru. Ada pembangunan jalan, pembangunan marina, penataan pulau, perpanjangan runway airport, perluasan terminal airport. Semua ini sudah dilakukan sekitar 2 tahun ini dan dilakukan supaya makin banyak turis yang bisa datang ke sana. Bila di masa pemerintah-pemerintah sebelumnya, pembangunan daerah Indonesia Timur ini terasa terbengkalai, sekarang beda total. Rakyat Nusa Tenggara Barat misalnya, yang tetangga mereka sudah mendapatkan hadiah sirkuit Mandalika dan lomba MotoGP yang paling terkenal sedunia. Lomba tersohor ini yang membuat para turis sampai datang berdesak-desakan. Bahkan di Mandalika kemarin sampai ada banyak turis yang rela tidur di tenda, di outdoor, untuk menikmati lomba MotoGP ini. Karena hotel pada penuh semua. Dan ini sungguh hadiah yang luar biasa dari pemerintah untuk rakyat, terutama rakyat kita yang berada di Indonesia Timur. Maka mari kita berbaik sangka dulu sama pemerintah. Setidaknya kita netral dulu terhadap berita-berita kenaikan harga di NTT ini. Kita pelajari dulu baik-baik. Wisata di Pulau Komodo ini ternyata bukan hanya bisa dinikmati di Pulau Komodo saja, namun ada 3 pulau di mana turis bisa melihat komodo. Pulau pertama itu Pulau Komodo, pulau kedua Pulau Padar, yang ketiga Pulau Rinca. Di ketiga pulau ini, para turis bisa melihat komodo. Hewannya sama persis di ketiga pulau ini. Kalau kata Pak Jokowi, mukanya sama persis. Oke? Namun, semakin banyaknya turis yang datang, tentu saja semakin sulit melakukan konservasi komodo. Makin banyak turis, artinya makin banyak kebisingan, makin banyak polusi. Harus makin banyak infrastruktur yang harus semakin diperluas. Makin lama, kalau seperti ini, wisata ini bisa mengancam para komodo yang tinggal di sana. Bila ini dibiarkan, lama-kelamaan keberadaan komodo, eksistensi komodo ini akan semakin terancam. Saya bukan cuma nakut-nakutin loh di sini. Coba kita lihat tembok besar Cina yang ternyata sudah mengalami kerusakan parah. Diperkirakan sekitar 30% dari tembok ini mengalami kerusakan parah karena erosi dan vandalisme. Dan tidak usah jauh-jauh lah, Candi Borobudur kita juga mengalami kerusakan yang semakin parah. Ketika saya berkunjung sekitar 2 bulan kemarin, ada banyak stupa yang kehilangan kepala dan anggota badan yang lain. Itu makanya sejak pandemi kemarin, para turis dilarang untuk naik lagi ke Borobudur. Kita cuma sampai ke pelatarannya doang. Kita yang sekarang menjadi pewaris semua kekayaan ini, tentu saja kita harus bisa melestarikannya. Maka, tentu saja konservasi komodo ini menjadi tugas kita juga. Itu makanya pemerintah mengambil keputusan tegas. Harus ada keseimbangan antara wisata dan konservasi. Dari 3 pulau yang menjadi habitat komodo, maka 2 pulau dijadikan area konservasi. 1 pulau tetap dijadikan tempat wisata. Pulau Komodo dan Pulau Padar mulai 1 Agustus kemarin menjadi area konservasi komodo. Bila turis tetap mau ngotot berkunjung ke 2 pulau ini, maka dikenakan biaya Rp3.750.000. Biaya masuk untuk ke kedua pulau ini akan digunakan untuk membantu konservasi komodo. Jadi bukan untuk paket hotel atau paket makan untuk para turis, namun murni untuk perawatan habitat komodo. Nah, ini baru keren. Ini adalah sesuatu yang sudah seharusnya
harusnya dilakukan sejak dulu. Betul nggak? Karena kenapa? Kalau tidak dirawat, maka kita yang akan kehilangan komodo. Maka rakyat NTT yang akan kehilangan mata pencariannya. Kita akan malu sama dunia, sama anak cucu kita. Maka konservasi ini wajib dan harus dilakukan. Saat ini jumlah komodo masih ada sekitar 3.458 ekor. Ini jauh lebih banyak dibandingkan badak bercula satu yang sudah tinggal sekitar 50-60 ekor. Komodo ini masih lebih gampang untuk dilestarikan sebelum terlambat. Nah, ketika sudah ada 2 pulau yang untuk konservasi, maka dibuat 1 pulau lagi untuk kepentingan wisata, yaitu Pulau Rinca. Di pulau inilah pemerintah melakukan pembangunan intensif. Misalnya perluasan terminal di airport, perbaikan marina, supaya pesawat lebih besar bisa turun, lebih banyak turis yang bisa datang ke sana. Di pulau ini, para turis tetap bebas melihat komodo hidup di alam liarnya. Berbeda dengan habitat di Pulau Komodo yang banyak hutannya. Di Pulau Rinca ini banyak savananya, banyak padang rumputnya. Maka para turis bisa lebih leluasa melihat komodo. Di pulau ini, para komodo benar-benar hidup di habitat aslinya. Mereka nggak dikasih makan, namun dibiarkan berburu. Kenapa? Supaya insting bertahan hidupnya tetap terjaga. Ada kerbau-kerbau dan hewan-hewan lain yang sengaja dibiarkan hidup dan berkembang biak untuk menjadi makanan komodo. Di pulau ini tidak boleh ada perburuan. Hanya komodo doang yang boleh berburu ya. Dan turis boleh melihat komodo dari dekat, asalkan didampingin sama ranger yang terlatih pengawasnya ya. Kita sebagai turis bisa motret dari dekat, asal masih jaga jarak. Jangan sampai kita yang menjadi pusat atraksi karena kita lagi main kejar-kejaran sama komodo, dikejar sama komodo. Nah, itu makanya turis harus tetap menjaga jarak ya. Nah, sekarang daerah wisata dengan harga yang lama ini cuma 75.000 dan tetap di harga lama. Dan ini sudah terbatas di Pulau Rinca ini saja. Untuk wisatawan luar negeri dikenakan biaya 150.000. Nah, apakah artinya wisata kita dirugikan karena sekarang cuma tinggal 1 pulau doang? Enggak juga. Karena di Pulau Rinca ini tetap ada pantai berwarna pink yang terkenal. Anda juga bisa trekking ke puncak bukit untuk menikmati pemandangan yang luar biasa. Nah, sekarang pertanyaan finalnya. Apakah Presiden kita masih waras dengan menaikkan harga wisata ke Pulau Komodo dan Pulau Padar sampai 50 kali lipat? Saya pribadi, saya sepakat dengan 19 asosiasi wisata di sana. Presiden kita masih sangat waras dan ini sudah seharusnya dilakukan. Saya, sebagai generasi yang mewarisi kekayaan alam kita, setuju bahwa kekayaan kini harus kita rawat. Kalau Anda bagaimana? Apakah Anda setuju dengan keputusan pemerintah untuk merawat harta berharga kita ini? Saya Hendrik Ronald, salam dahsyat untuk Anda. Karena kalau begitu kita ketangkep sama komodo, kita nggak bisa bilang gini, komodo, gantian dong. Masa dari tadi aku terusnya dikejar-kejar sama kamu, sekarang gantian ya. Kamu yang lari, aku yang kejar. Kan nggak bisa gitu ya.